Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirul Syamsu, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Parepare, jurusan Pertanian, program studi Agribisnis. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhan dan menjelaskan apa sih itu COVID-19, cara pencegahannya bagaimana, cara penularannya bagaimana, jadi saya ingin menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam manusia saat ini adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini terdeteksi pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019 kemarin. Penyebaran virus ini sangatlah cepat sehingga memakan banyak jiwa di berbagai negara. Awal mulanya warga Indonesia yang positif hanya 2. Namun penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari yang positif itu sudah terkena atau terjangkit virus ini sangatlah banyak, hingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit COVID-19 ini. Akibat dari maraknya virus ini mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, seperti sekolah, kuliah, bekerja, ataupun aktivitas lainnya. Bahkan tempat beribadah pun yang telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah seperti social distancing atau jaga jarak, lockdown, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun masih ada banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat. Tapi untuk saat ini sudah diberlakukan new normal. Apa sih itu virus corona? Nah, virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam beberapa kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Yang pertama, cara virus corona menyebar. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicaraan normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter atau 15 kaki
Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 lalu berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan oleh penelitian tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan. Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mata, hidung, atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci. Dan kemudian, pada permukaan jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul, dan pada tahap selanjutnya dari penyakit, beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala. Tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Gejala selanjutnya ada gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit. Sementara 88% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak nafas, produksi dahak dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai presentasi. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di Cina awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indera penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau adalah gejala yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Yang ketiga, alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada Rabu 11 bulan 3 2020. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkit semakin banyak orang, di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 1.226.000 kasus dengan total korban tewas sebanyak 4.600 orang dan sembuh sebanyak 67.000 orang. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Yang keempat, awal mula penyebaran virus 19. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal atau antar penduduk. Sejauh ini berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Seiring waktu penelusuran menyebutkan kasus
COVID-19 ini sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19, tanggal 26 Februari 2020, kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Cian adalah pada 8 Desember. Informasi awal mula munculnya COVID-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut parah. Selanjutnya, pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala yang mencegah penyebaran virus itu. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Adapun yang terakhir, ada pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan bersihkan lingkungan termasuk kebersihan rumah.